11 IPA 1, kelompok 10. Di sini kami akan membawakan materi perjuangan Polsat dan berakhirnya pemerintahan kolonial. Sebelum saya membacakan materi tersebut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikita Putri Saraswati, absen 23. Perkenalkan, nama saya Deka Katisha, absen 3. Perkenalkan, nama saya Ibu Putu Valentina Sari, absen 29. Perkenalkan, nama saya Nifty Kaudi Satriawati, nomor 31. Perkenalkan, nama saya Putu Sinta Dewi, absen 35. Perjuangan bangsa Indonesia di Volksraad adalah perjuangan secara kooperatif, yaitu berupa mencapai kemerdekaan dengan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Misalnya dengan petisi Sutarjo yang meminta otonomi dan kemerdekaan bertahap bagi Indonesia. Pembahasan. Volksraad atau Dewan Rakyat adalah lembaga perwakilan di Hindia Belanda yang dibentuk tahun 1918. Volksraad ini dibentuk untuk memberi perwakilan pada rakyat di Hindia Belanda, nama Indonesia saat penjajahan Belanda. Volksraad memiliki 60 anggota, 30 perwakilan dari berbagai kelompok pribumi, 25 perwakilan dari orang Eropa, dan 5 perwakilan dari orang Cina, Arab, dan orang Timur asing lainnya. Volksraad menjabat selama 4 tahun. Anggota Volksraad sebagian dipilih, sebagian ditunjuk oleh pemerintah kolonial. Tokoh nasional, terutama di pergerakan yang bersifat moderat, menempuh perjuangan secara kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, mengirimkan perwakilannya untuk duduk di Volksraad. Misalnya adalah Budi Utomo yang perwakilannya di Volksraad adalah Mas Gabehi Dwi Josewejo dan Raden Sastrowijono. Meski keinginan para tokoh untuk memperjuangkan kemerdekaan secara kooperatif, upaya ini sia-sia, sebab Volksraad ini hanya bersifat basa-basi karena tidak seperti parlemen sesungguhnya tidak berwenang mengambil keputusan dan kebijakan. Wewenang pemerintahan ini sepenuhnya dipegang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diangkat langsung oleh Belanda. Upaya kooperatif di Volksraad ini berpuncak pada petisi Sutarjo yang disampaikan para tokoh perjuangan nasional di Volksraad pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina dan pemerintah Belanda yang meminta otonomi dan kemerdekaan bertahap bagi Indonesia. Namun, petisi ini ditolak oleh pemerintah Belanda dan organisasi kooperatif mengalami kemunduran. Perjuangan melawan Belanda akhirnya tidak bisa berkembang hingga Belanda kehilangan kekuasaan akibat serangan Jepang dalam Perang Dunia II pada tahun 1942. Volksraad dihapuskan akibat kekalahan Belanda terhadap Jepang dan menyerahnya Belanda pada Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1943. Volksraad kemudian digantikan dengan Chuo Sangiin pada 5 September 1943 setelah adanya protes dari para tokoh nasional kepada pemerintahan Jepang. Ketika Jepang mulai berinvasi tahun 1940, Hindia Belanda sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang, sehingga membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. Hindia Belanda meminta bantuan dari sekutu induknya yaitu Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Tetapi tidak banyak bantuan yang diberikan. Hal tersebut disebabkan karena Inggris sedang berjuang melawan invasi Jerman di Eropa. Begitu juga dengan Australia dan Amerika Serikat. Kedatangan Jepang menyerang Hindia Belanda sendiri bukan tanpa suatu alasan. Jepang merupakan negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai untuk menunjang perekonomiannya. Oleh sebab itu, Jepang sangat bergantung pada pasukan dari negeri-negeri yang berlimpah sumber daya alamnya yaitu Hindia Belanda. Hindia Belanda merupakan salah satu daerah yang menghasilkan sumur dan ladang minyak bumi. Hindia Belanda juga menghasilkan bauksit yang merupakan bahan pembuat aluminium, timah, dan karet. Tahun 1941, cadangan bahan bakar Jepang tidak lebih dari 9,4 ton. Untuk itu, agar Jepang mampu menghadapi pertempuran panjang, Jepang perlu menguasai daerah penghasil sumber daya tersebut. Itulah sebabnya Hindia Belanda dijadikan target invasi oleh negara Jepang. Tuntutan Jepang. Bulan Februari 1940,
Jepang mengajukan beberapa tuntutan kepada Belanda. Jepang meminta agar perdagangan bauksit di Hindia Belanda ditingkatkan. Selain itu, Jepang juga menghendaki pemberian minyak mentah dan bauksit yang lebih banyak lagi. Kemudian, Jepang juga melarang pers Hindia Belanda untuk menerbitkan tulisan yang berisi semangat anti-Jepang. Beberapa permintaan Jepang tersebut dapat dikabulkan oleh pemerintah Belanda, seperti memasok lebih banyak bauksit, meski tidak sebanyak yang diminta oleh Jepang. Namun, Belanda tidak menjanjikan penambahan pengiriman minyak bumi, karena pemerintah Jepang belum membuat kesepakatan dengan perusahaan eksplorasi tambang sebelumnya. Terlepas dari itu, tuntutan Jepang yang lain tidak disetujui. Perang Hindia Belanda dan Jepang. Ketika Jepang mulai menyerbu Hindia Belanda, sasaran utamanya adalah pengeboran minyak di Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Gerakan maju ini dimungkinkan setelah pertahanan Hindia Belanda di utara Pulau Sulawesi berhasil dilumpuhkan pada 26 Desember 1941. Kekuatan udara Jepang juga tidak mendapati kesulitan untuk menghancurkan pangkalan dan pertahanan udara Hindia Belanda di Tondano, Sulawesi Utara. Pada malam 10 hingga 11 Januari 1942, 6.000 tentara Jepang mendarat di Tarakan. Setelah mendarat, pertempuran mulai terjadi. Kobaran api telah berkecamuk melanda tangki penampungan hasil pengeboran. Sekitar 1.300 tentara KNIL atau tentara Hindia Belanda yang telah merasa pesimis memutuskan untuk menyerah keesokan harinya, 12 Januari 1942. Setelah Tarakan, sasaran selanjutnya adalah Palembang, sumber minyak mentah yang menghasilkan setengah produksi seluruh Hindia Belanda. Pada 14 Februari 1942, sejumlah 600 tentara pasukan komando mendarat di salah satu lapangan udara di Palembang. Palembang sempat berhasil memukul mundur Jepang, sebelum pasukan besar infanteri Jepang datang dan merusak fasilitas pengeboran yang ada. Untuk mencegah Jepang mengambil kilang-kilang minyak di sana, Palembang berencana untuk menghentikan pemanfaatan kilang minyak tersebut selama 6 bulan. Akan tetapi, rencana tersebut tidak membuahkan hasil. Salah satu kilang minyak di Palembang hanya mengalami sedikit kerusakan, sehingga setelah 6 bulan, proses produksi dapat kembali dijalankan. Tidak hanya Tarakan dan Palembang, Jepang juga berhasil menguasai Ambon, Bali, dan Timor. Hindia Belanda menyerah. Karena tidak lagi mampu melawan Jepang, pada 8 Maret 1942, Jepang menerima surat pernyataan menyerah dari Hindia Belanda. Pernyataan tersebut kemudian menyebar luas melalui siaran terakhir di Netherlands Indische Radio Oproem atau NIROM yang ada di Bandung. Dengan demikian, berakhirlah masa kekuasaan kolonial Belanda yang telah bercokol lama di Indonesia. Baik, sekian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami minta maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.